pada variabel X, yaitu pada motivasi diri siswa. Variabel ini diukur dari angkat observasi dan wawancara yang mencakup motivasi diri siswa, mencakup motivasi instinktif dan ekstrinsik dalam pembelajaran matematika. Kemudian ada penyebab variabel Y, yaitu kurangnya kemampuan memahami materi matematika sehingga siswa kehilangan motivasi dan minat dalam pembelajaran matematika. Kemudian ada akibat, dikarenakan pembelajaran yang sulit membuat siswa tidak mengerti dan mereka sulit dalam pembelajaran matematika. Maka dari itu siswa kehilangan minat dan motivasi dalam pembelajaran matematika. Kemudian selanjutnya ada solusi, ada upaya dalam peningkatan kualitas pembelajaran matematika yang lebih relevan dan bermakna bagi siswa, dan juga dalam pendekatan konseptual berbasis etnomatematika dapat memberikan solusi agar masalah ini berkurang. Selanjutnya itu ada GAP. GAP di sini yaitu kesenjangan, kekurangan, atau bahan yang belum diteliti oleh peneliti sebelumnya. GAP yang terdapat pada skripsi ini
merencanakan, menyelesaikan, dan mengevaluasi masalah matematika yang berkaitan dengan situasi nyata dan budaya lokal berdasarkan pada indikator POYA. Perkenalkan, nama saya Maisha Lusna dengan NIM 2314070286 dari kelompok 4. Saya di sini akan membahas tentang analisis bab 2. Tinjauan pusaka yang pertama yaitu landasan teori. Landasan teori yaitu berisi tentang pemecahan masalah kontekstual dan konsep pembelajaran etnomatematika, dijelaskan bagaimana mengatasi permasalahan nyata dengan kehidupan sehari-hari dengan menggunakan teori dan berpikir kreatif mengacu pada indikator POYA, dan juga pembelajaran etnomatematika dengan budaya. Pembelajaran yang mengintegrasikan budaya lokal dalam materi pembelajaran matematika sehingga lebih relevan dan bermakna bagi siswa. Juga motivasi diri siswa sebagai dorongan internal yang menggerakkan individu untuk mencapai tujuan dengan indikator seperti kesiapan mental, pengendalian emosi, dan semangat untuk berhasil. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Dalam skripsi ini terdapat pada halaman 42 dan lanjut hingga halaman 47. Di bagian ini penulis menjelaskan secara sistematis dan logis konsep bagian teori-teori konsep dan temuan penelitian sebelumnya dihubungkan untuk membangun dasar penelitian yang menjadi landasan penelitian. Yang kedua yaitu kerangka berpikir. Di skripsi ini terdapat pada halaman 42 dan lanjut hingga halaman 47. Di bagian ini penulis menjelaskan secara sistematis dan logis bagian teori-teori konsep dan temuan penelitian sebelumnya dihubungkan untuk membangun dasar penelitian yang menjadi landasan penelitian. Kerangka berpikir menggambarkan hubungan antara aspek pemecahan masalah kontekstual etnomatematika dan motivasi diri siswa dalam pembelajaran matematika di SDN Kendal Buangami. Selanjutnya yaitu penelitian relevan. Analisis penelitian relevan dalam skripsi ini terdapat pada bab 2 tinjauan pustaka pada bagian telaah penelitian terdahulu. Di bagian telaah penelitian terdahulu ini, di bagian ini penulis membahas berbagai penelitian relevan. Bagian telaah penelitian terdahulu terdapat pada halaman 39 hingga halaman 42. Di sana terdapat uraian tentang penelitian terdahulu. Penulis mengemukakan hasil penelitian sebelumnya, perbandingan konsep serta keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya hipotesis. Mengenai hipotesis, skripsi ini tidak menggunakan hipotesis eksplisit seperti dalam penelitian kuantitatif murni. Fokusnya lebih pada deskripsi fenomena dan analisis keterkaitan antara pemecahan masalah kontekstual dan motivasi diri siswa dengan tujuan mendeskripsikan kemampuan dan faktor-faktor yang mempengaruhi, bukan menguji hipotesis tertentu secara statistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rema Saputra, NIM 2314070281. Di sini saya akan menjelaskan dari kelompok 4 akan menjelaskan bab 3 metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini menjelaskan bahwa penelitian yang digunakan adalah metode mixed method, yaitu mixed sequential, yaitu menjelaskan yaitu menggabungkan data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, selanjutnya ada desain penelitian. Desain penelitian ini menggambarkan bagaimana peneliti memadukan metode kuantitatif dan juga metode kualitatif untuk mengkaji masalah kontekstual dan motivasi diri siswa. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi diambil sebanyak 19 siswa, yaitu anak kelas 5 di SD tersebut, dan juga sampel diambil sebanyak 6 siswa. Dari hasil angket motivasi diri siswa sesuai dengan kriteria
sesuai dengan kriteria angket motivasi diri siswa tersebut. Selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel penelitian ini menjelaskan secara lengkap bagaimana penelitian ini dianalisis melalui teknik pengumpulan data dan juga teknik analisis data dengan fokus pada hubungan antara motivasi diri siswa dan kemampuan pemecahan masalah kontekstual tersebut. Variabel X-nya tadi motivasi diri siswa dan variabel Y-nya kemampuan pemecahan masalah kontekstual. Nah, selanjutnya ada jenis data. Yang pertama, data kuantitatif. Jenis data kuantitatif. Data kuantitatif yang diambil dari hasil angket kuesioner dan motivasi diri siswa. Sedangkan data kualitatif diambil dari hasil tes wawancara langsung ke dalam sekolah. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Yang pertama, instrumen tes pemecahan masalah kontekstual, yaitu berdasarkan indikator pemecahan masalah tersebut. Selanjutnya ada angket kuesioner, yaitu angket motivasi diri siswa dengan menggunakan skala Likert. Selanjutnya ada instrumen wawancara kepada kepala sekolah, guru, siswa untuk mendapatkan data kualitatif yang lebih mendalam. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu meliputi tes pemecahan masalah, angket kuesioner, dan juga wawancara ke dalam sekolah, langsung ke sekolah untuk mengetahui apa dampak yang ada di sekolah tersebut. Teknik triangulasi ini dipakai untuk melakukan pemeriksaan validitas data. Untuk melakukan pemeriksaan validitas data, apakah data tersebut dapat dilakukan dengan hikmat dan terpercaya. Teknik analisis data. Selanjutnya, analisis data ini dilakukan untuk menghubungkan pemecahan masalah kontekstual dengan motivasi diri siswa yang peneliti lalu mengelompokkan dan melakukan pengolahan data tersebut agar dapat mendapatkan analisis dan menyajikan data yang valid. Selanjutnya ada tahapan penelitian. Tahapan penelitian ada pertama tahapan persiapan, yaitu studi literatur, yaitu pengajuan kepada dinas pendidikan, kepada kepala sekolah, guru, dan juga penyusunan instrumen penelitian. Selanjutnya ada tahapan pengumpulan data, tahapan pelaksanaan. Pengumpulan data melalui observasi awal, proses pembelajaran, dan juga pemberian tes pemecahan masalah. Selanjutnya ada tahapan analisis data, yaitu analisis kuantitatif dilakukan dengan deskriptif statistik. Sedangkan analisis kualitatif terhadap data observasi dan juga wawancara untuk memahami dampak dari pemecahan masalah dan motivasi diri siswa dalam pembelajaran matematika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarna Madani Dirmanin 2340700301 akan menjelaskan penelitian pada bab 4. Yang pertama itu ada hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar siswa berada pada tingkat rendah dan hanya satu siswa yang berada pada tingkat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah kontekstual siswa berbeda dengan motivasi diri siswa. Yang kedua ada deskripsi penelitian. Pada deskripsi penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa berbeda-beda. Selanjutnya ada bab 4 analisis data. Analisis data dilakukan dengan menggabungkan data angket, tes, dan wawancara melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data disaring dan dikelompokkan berdasarkan indikator pemecahan masalah, kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan uraian yang naratif. Selanjutnya pembahasan keterbatasan penelitian. Pada penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang mempengaruhi hasil generalisasi temuan.
Jumlah subjek yang dianalisis hanya 6 siswa sehingga tidak mewakili seluruh karakteristik kelas 5. Selanjutnya, instrumen dan tes angket juga terbatas pada konteks tertentu sehingga belum menggambarkan kemampuan pemecahan masalah dalam variasi matematika yang lebih luas. Selain itu, kondisi kelas lingkungan belajar yang kurang kondusif. Baik, saya akan menjelaskan bab 5, yaitu pertama kesimpulan. Dari hasil kesimpulan skripsi ini, penelitian ini menyimpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah kontekstual siswa berbeda sesuai tingkat motivasi diri. Siswa bermotivasi sedang dan rendah tidak menunjukkan kemampuan yang sejalan dengan tingkat motivasinya. Selanjutnya, implikasi. Hasil penelitian ini mengindikasikan meningkatkan pemecahan masalah kontekstual siswa tidak hanya bergantung pada motivasi diri, tetapi juga penguasaan konsep, kepercayaan diri, strategi penyelesaian, serta dukungan lingkungan belajar. Selanjutnya, yang ketiga itu saran. Siswa disarankan lebih giat dalam rajin belajar dan memanfaatkan waktu belajar dengan baik. Untuk guru perlu memberikan bimbingan lebih intensif, meningkatkan motivasi siswa, serta menerapkan pembelajaran yang kreatif berbasis etnomatematika. Dan sekolah dianjurkan untuk mendukung penerapan etnomatematika dan menunjukkan acuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika.